Hai Onti Uncle, kembali lagi di channel keluarga Ana Bulboni. Di sini aku lagi nyiapin makan malam buat kucing-kucingku karena kebetulan besok itu udah aku tinggal mudik. Jadi di malam ini aku mau kasih mereka wet food yang bakal aku campur dengan vitamin supaya sebagai doping daya tahan tubuh mereka ketika ditinggal dan dibawa mudik. Jadi kan kucing aku itu kebetulan ini lagi ada sisa 8. Jadi 3 ekor bakal aku tinggal dan yang 5 ekor bakal aku bawa. Aku mau bawa semua tapi nggak memungkinkan. Jadi aku bakal tinggal di kosan aja dan aku lengkapi kebutuhannya semua. Dan aku tinggalnya cuma sekitar 3 harian aja. Jadi insya Allah masih aman. Dan aku bakal kasih tips gimana aku ninggalin mereka supaya mereka tetap aman sampai 3 hari aku balik. Tadi udah aku campurin vitaminnya ke dalam wet food mereka dan aku kasih air supaya jadi pencairnya gitu. Jadi biar ada kuah-kuahnya gitu kalau mereka makan supaya nggak seret. Ini para bos bulu di bawah udah ribut banget, udah nggak sabar mau nyantap makanan mereka. Nah ini diaduk-aduk aja supaya dia merata campuran vitaminnya jadi semuanya kebagian. Untuk makanan kalengnya yang masih bersisa, aku tutup pakai penutup kayak gini. Jadi ini penutupnya bagus banget, dia rapat jadi anti tumpah dan baunya nggak bakal kesebar di kulkas walaupun nggak diplastikin. Nah ini para bos bulu di bawah tuh udah antri heboh nungguin semuanya nggak sabaran. Ini mereka udah pada nyantap makanannya dan pada lahap-lahap banget. Jadi vitamin yang dicampur di makanan itu nggak ngeganggu rasa makanannya ya, karena dosisnya nggak terlalu berlebihan. Dan ini mereka udah habis ngebersihin makanannya, piringnya sampai kinclong kayak gitu, nggak perlu cuci piring lagi. Dan itu si Embul langsung aja tidur, padahal teman-temannya yang lain lagi sibuk cuci piring, dia langsung molor habis makan. Bener-bener bos banget dah majikan. Ini adalah keesokan harinya, yaitu pagi sebelum aku tinggal mudik. Jadi di sini aku bakal siapin pasir-pasirnya dan aku bakal siapin 5 bak pasir buat 3 ekor kucing dan ditinggal selama 3 hari. Jadi aku anggapannya sehari itu biasanya 1 ekor itu 1 bak pasir. Cuma kan aku 3 hari, jadi aku lebihkan 2. Biasanya sih aku dikalikan 2. Misalkan aku pulangnya 3 hari, aku kasih bak pasirnya 6. Tapi karena ini aku ada kucing yang aku bawa juga dan aku butuh bak pasir dan aku rasa juga bakal cukup karena bak pasir yang aku tinggal juga gede-gede ukurannya, jadi insya Allah cukup aja buat mereka. Nah di sini yang aku keluarin cuma 4 dan satunya udah ada di dalam kandang dan dia posisinya terikat dan agak susah ngebukanya karena lagi ada moku di dalamnya. Jadi nanti bakal aku langsung isiin ke dalam kandang aja. Ini para bos langsung inspeksi bak pasirnya kira-kira cukup nggak buat ditinggalin yang lainnya gitu. Ini lagi dicek nih sama bos. Pokoknya ngeri banget kalau kerja lagi dipantau bos kayak gini. Pokoknya bak pasirnya ini diisi pasirnya yang banyak ya, jangan pelit-pelit teman-teman, karena supaya mereka nanti nimbun kotorannya mudah ketutup semua, jadi nggak nyebabin bau di ruangan kalian kayak gitu. Walaupun tetap ada baunya tapi nggak separah ketika kalau kotorannya nggak bisa ketutup kan. Jadi memang wajib banget pasirnya dilebihin supaya kotorannya bisa tetap tertutup walaupun beberapa hari nggak kita bersihkan. Setelah bak pasirnya disiapin udah selesai, terus ini aku lanjut siapin tempat-tempat minum yang diisi air penuh. Jadi ini ember-ember minum yang gede, jadi minumnya cukup banyak dan ini aku sebar taruhnya. Kalau ini aku taruh di dalam kandang dan aku ikat supaya nggak tumpah walaupun kesenggol-senggol sama mereka. Tuh aku iketin dan memang tempat minumnya itu aku bolong-bolongin supaya bisa ngikat tali dan dikaitkan ke baknya. Dan di luar aku juga taruhin tuh tempat minum di ember-ember gitu. Nah ini aku siapin makanan mereka, aku racik dulu, aku campur. Ini healthy pet ya yang nggak ada tulisannya, ini aku beli healthy pet yang repack. Lalu aku campur dengan makanan beauty karena makanan mereka memang kadang aku campur kadang enggak supaya mencegah kebosanan mereka. Jadi supaya tetap stay di healthy pet terus, campurannya aja yang ganti-ganti karena agak susah cari makanan yang mereka suka kayak gitu. Kalau udah ganti, kalau terlalu healthy pet terus-terusan mereka bosan, nanti bingung lagi nyarinya. Maka aku akalin, aku campur kayak gitu tapi tetap porsi healthy petnya yang lebih banyak. Nah ini aku campur di ember kayak gini, tinggal diaduk-aduk, nanti bakal disebar di beberapa tempat. Nah ini makanannya yang udah aku bagi-bagi di beberapa tempat dan insya Allah ini cukup banget buat mereka bertiga selama 3 hari ditinggal.
mereka tetap mau makan walaupun baunya udah hilang, karena ketika mereka lapar mau nggak mau mereka tetap makan semua. Dan selanjutnya setelah itu jangan lupa dikasih kapur ajaib di bawah mangkuk-mangkuk makanannya supaya nggak dikerubungin semut, karena nggak tahu ya kalau ditinggal mana tahu nanti ada semut yang ngerubungin. Kalau ada dikerubungin semut para majikan nggak mau makan, jadi wajib banget di bawahnya dikasih kapur ajaib gini supaya makanannya nggak dikerubungin sama semut. Ini makanan-makanannya tempatnya yang udah dikasih kapur, jadi yang dikasih bagian bawahnya ya supaya aman nggak kejilat kucingnya, biar mereka nggak keracunan. Dan ini makanannya aku pencar, ada yang aku taruh di dalam kandang sini supaya mencegah ketika tumpah ketika mereka main-main. Tapi usahain sih tempat makannya adalah yang bidang-bidangnya datar bawahnya, supaya biarpun ketabrak sama mereka nggak bakal tumpah. Ini kayak tempat pasirnya juga udah aku sebar, ada aku taruh di kandang, ada aku taruh di ruang tamu, dan ada yang sebagian aku taruh di dalam, dan juga di dalam kandang ini. Tapi di kandang ini masih ada moku, nanti dia bakal dikeluarin. Setelah urusan pasir dan makanan selesai, ini waktunya aku kasih mereka vitamin lagi, yaitu vitamin B kompleks. Jadi ini vitamin rutin mereka, tapi aku kasihnya cuma 1 atau 2 minggu sekali, dan setiap aku mau tinggal pulang juga di pagi harinya aku kasih vitamin supaya ini menambah daya tahan tubuhnya. Dan ini vitaminnya dicekokin langsung ke mereka, tapi diakalin aku kasih cemilan kayak gini supaya lebih mudah ngasih makan vitaminnya ke mereka, karena kalau cuma vitamin aja pasti mereka nggak bakal mau. Jadi kalau ngasih obat pakai cemilan ini pasti bakal dirusuhin para majikan, karena mereka kan nyiumnya bau cemilannya ya, jadi mereka pada doyan, padahal mereka nggak tahu ternyata mereka lagi dijebak. Nah jadi begini caranya ngasihnya ya, dari obatnya itu diolesin dengan cemilannya, baru langsung dicekokin aja, masukkan ke dalam mulutnya mereka, ditaruh di tenggorokannya yang agak ke dalam, jadi lebih mudah mereka nelan. Mulutnya dikatup, baru dielus-elus lehernya sampai pastikan obatnya benar-benar ketelan. Dan dielus-elus lehernya itu agak lama supaya memang benar-benar ketelan, karena kadang kucing ini ada yang pinter tuh obatnya dibiarinnya direndam dia aja, jadi ketika kita udah lepas mulutnya nggak elus-elus lehernya lagi, obatnya akhirnya dilepeh. Biasanya yang suka punya kelakuan kayak gitu tuh si Mocha dan Bonnie, dua itu yang rada susah. Tapi kalau kayak Sisi dan Moku itu nggak perlu dipaksa di ngangain mulutnya, mereka bakal langsung makan sendiri itu obatnya. Semuanya beres dikasih obat, cemilannya kan masih bersisa. Nah jadi dihabiskan aja ke mereka, kayak dikasih hadiah bahwa mereka udah pinter makan obat dengan mudah ya, walaupun agak sedikit pemaksaan, tapi nggak sesulit kalau kalian tanpa pakai cemilan. Nah ini sisa cemilannya tinggal dikasih-kasihkan aja ke mereka supaya mereka habisin, supaya mereka happy. Selanjutnya ini tips untuk anak-anak yang ngekos kayak aku, yang ruangan kucingnya gabung jadi satu sama kamarnya. Jadi kasurnya ini spraynya digulung, kalau memungkinkan boleh disimpan di lemari mulai dari bantal-bantal dan lainnya. Tapi kalau aku pribadi lemarinya nggak cukup, jadi bantalnya aku gulung dengan spraynya aku ikat kayak gini, baru disingkirin aja ke pojok kasur supaya ketika pulang walaupun mereka di atas kasur itu bukan spraynya yang kotor banget, karena kalau misalkan tetap ada spraynya dipasang nanti spraynya yang kotor banget gitu loh. Jadi mending kasurnya aja, jadi lebih memudahkan ngebersihkannya nanti. Tips yang gak kalah penting yaitu pastikan gak ada kabel yang masih menyala atau tercucuk ketika kalian tinggal. Jadi semua dicabutin aja, cukup tinggalkan satu lampu yang nyala atau kulkas yang dicucuk. Tapi kalau kabel-kabel cas itu wajib banget dicabut supaya menghindari konslet. Dan tips yang terakhir yaitu wajib banget perhatikan kucing-kucing kalian, apakah memang udah sesuai nih berkumpul di ruangan yang bakal kalian tinggalkan untuk mereka. Nggak ada yang kekunci di satu ruangan yang bisa membuat mereka kelaparan atau kehausan. Kayak aku gini, aku cek satu-satu, aku hitung, oh ya udah cukup, baru tenang. Ini tadi semua tips dari aku, semoga bisa ngebantu teman-teman yang pengen mudik atau meninggalkan anabulnya ketika bepergian. Sampai ketemu di video lainnya.